cukup baik, tapi ya lumayan capek juga sih. Barusan habis kerja, habis shift, jadi kayak saya bekerja langsung buru-buru ke sini buat ketemu Teh Bintang. Masya Allah, emang ya cuaca hari itu emang agak panas juga lagi kan. Iya. Tapi alhamdulillah syukur banget deh kamu bisa sampai selamat dengan aman lah ya sampai sini. Iya, alhamdulillah. Saya kan sempat macet juga barusan kayak gitu. Oh iya. Jalan Bandung yang macet cukup menguras tenaga juga Iya ternyata. sih. Tapi untungnya kita ada sekarang di ruangan ber-AC ya. Untungnya gitu. Oke. Kalau misalkan boleh, aku tahu nggak sih kesibukan Teteh akhir ini itu apa sih? Kuliah kah atau kerja kah? Nah, kebetulan aku tuh kuliah sambil kerja Teh. Nah, kebetulan pagi kerja kebetulan jadi kayak paginya tuh kerja dulu, terus baru kuliah gitu. Dan ya sesuai menyesuaikan juga sih sebenarnya di jam kuliahnya juga gitu. Dan untungnya fleksibel dalam artian yang tempat kerjanya itu bisa nyesuaiin sama jam kuliah aku gitu untungnya. Oh gitu, keren banget ya. Produktif banget berarti ya yang Teteh lakuin akhir-akhir itu gitu. Berarti di sela-sela kesibukan Teteh yang padat itu, Teteh itu masih bisa ngeluangin waktu loh buat kesini. Itu keren banget. Makasih banyak ya Teh. Nah, sesuai dengan obrolan kita di chat ya, di chat kemarin bahwa kita hari itu ada sesi konseling selama 30 menit. Gak apa-apa ya Teh? Aman? Aman. 30 menit? Ya. Cukup sih. Sip, karena waktu kita terbatas, boleh. Jadi kita kan harus bisa memanfaatkan ya, biar waktu yang ini tuh nggak terbuang secara percuma dan bisa bermanfaat buat Teteh. Jadi kita mulai aja ya. Di sini tuh kita nggak mengulik, kita nggak terlalu mengulik masalah Teteh dan juga nggak mencari siapa yang salah. Tapi di sini kita bakal fokus dalam memberikan solusi dari hambatan yang kita rasakan gitu kan ke depannya. Jadi setelah keluar dari sini, setelah keluar dari ruangan ini, Teteh itu bisa membawa sesuatu yang bisa berubah perasaan Teteh itu bisa lebih lega gitu. Jadi kita ceritakan semuanya ya Teh. Nah, di dalam sesi konseling ini ada 3 asas Teh. Jadi ada asas kesukaan, ada kerelaan, dan juga ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang terjadi di sini tuh semuanya adalah rahasia yang udah harus terjadi, nggak akan keluar dari sini, baik itu dari Teteh maupun dari saya. Oke. Jadi kita mulai aja ya. Bisa Teteh cerita apa yang menjadi masalah Teteh dan juga apa sih yang mau Teteh dapatkan dari konseling ini? Nah, jadi gini Teh, sebelumnya saya itu kan sekarang lagi aku tuh lagi stres banget tuh, lagi stres dan kayak beberapa cemas banget gitu karena kayak sekarang itu aku kuliah semester 4, lagi banyak-banyaknya kan tugas tuh. Nah, di sisi lain aku juga kayak harus kerja part time yang mana itu harus input data gitu. Kayak akhir-akhir ini target input data pun lagi tinggi banget gitu kan. Jadi kayak setiap pulang kerja otak aku tuh rasanya penuh gitu, kayak saking penuhnya malah jadi blank. Terus kayak mata perih. Selain itu kayak bikin kepala juga sering sakit banget tuh, saking sakitnya kayak berat banget buat sekedar baca gitu. Nah, terus kayak akhirnya tugas kuliah itu sering ketunda terus gitu Teh. Kayak udah ketika pulang dari kerja udah gak ada energi, ya pengennya tuh langsung istirahat gitu kan, kayak pengen tiduran gitu, kayak boro-boro buat nyicil tugas. Tapi kayak dari situ aku pengen banget bisa mulai nyicil tugas tanpa rasa cemas dan kayak rasa bersalah yang dimana aku tuh malah stuck di situ aja gitu.
Oh, jadi bener sih, pekerjaan input data itu emang butuh konsentrasi yang tinggi ya, dan butuh energi juga gitu. Jadi emang apa ya, tapi aku kagum loh sama TKTT gitu, di tengah kepadatan kerja yang luar biasa itu Teteh tuh tetap menaruh perhatian besar pada kuliah Teteh agar nggak terbengkalai gitu ya. Jadi berarti bisa kita simpulkan ya di sini hal spesifiknya tuh bagi Teteh itu pulang hari itu adalah ingin menemukan cara agar tetap punya energi, punya energi besar untuk bisa menyentuh tugas kuliah setelah kerja gitu. Ya, kayak aku tuh capek gitu kayak ngerasa bersalah terus tiap malam karena ya lagi-lagi capek tapi akunya nggak bisa ngerjain tugas gitu. Bener. Baik, itu udah menjadi tujuan yang sangat jelas deh. Jadi untuk bisa membantu apa ya, untuk bisa bentar, untuk aku bisa membantu Teteh melihat situasi ini dengan cara berbeda gitu ya. Jadi aku itu bakal ngajak Teteh ke sebuah pengandaian. Jadi itu biasa disebut dengan miracle question atau pengandaian pertanyaan keajaiban. Coba? Pengandaian, ya menarik sih. Boleh. Kayak gimana tuh pengandaiannya? Jadi bayangin kalau misalkan nanti malam setelah Teteh pulang kerja dan setelah menyelesaikan semua aktivitas, Teteh ini udah siap mau tidur nih, siap-siap udah rapi, udah pakai piyama misalkan ya, udah bersih sudah skincarean gitu, udah terus Teteh tiduran di atas kasur nih. Nah terus Teteh nggak lama dari itu Teteh tuh tidur nyenyak banget malam itu. Ya, bayangin ya Teh ini. Lalu ternyata di tengah malam saat itu pas Teteh sedang tidur pulas itu ada sebuah keajaiban yang terjadi. Apa itu keajaibannya? Yaitu semua masalah yang Teteh rasain, semua rasa cemas, semua kekhawatiran, kelelahan mental yang Teteh rasain akhir-akhir itu tiba-tiba hilang gitu. Keren kan? Nah, habis itu, tapi kan karena itu di saat pas Teteh tidur kan, keajaiban itu berarti Teteh sebenarnya belum sadar tentang hal itu. Jadi, Teteh paham kan? Paham. Oke. Nah, pas Teteh bangun di pagi harinya, apa hal pertama yang membuat Teteh bakal Teteh rasain atau bakal Teteh sadari secara fisik atau pikiran Teteh? Yang membuat Teteh tuh langsung sadar bahwa ada yang beda nih di hari ini gitu. Apa ya? Teteh tahu? Hal pertama terasa plong sih. Nah, kayak pas melek beda tuh rasanya kayak longgar, terus kayak nggak ada rasa sesak atau kayak deg-degan karena cemas pekerjaan atau tugas yang terselesaikan, dan kayak rasanya si kepala ini lebih ringan aja gitu, kayak ada suatu hal yang hilang atau copot gitu yang selama ini beban ini terasa berat setiap harinya, itu kayak pas bangun itu rasanya kayak plong aja gitu kayak jadi kayak bener plong gitu ya rasanya, kayak habis di refresh gitu ya sih kalau yang terpelong kayak gitu. Itu bagus banget kayak bayangan Teteh, berarti berhasil ya, bisa membayangkan gitu. Oke, coba kita lihat geser ke perilaku Teteh pas di pagi itu. Ya, pas kayak misalnya pas dari turun dari kasur terus mulai pagi yang ajaib itu, pasti hal yang berbeda yang akan orang lain lihat. Orang lain itu lihat itu kayak ada yang beda di pagi ini gitu. Apa yang akan Teteh lakuin sebagai pertanda bahwa ya masalah itu udah selesai gitu, udah hilang. Kalau tindakan pengaruh ya, mungkin yang biasanya aku tuh pas bangun karena lemas dan
megang HP buat nulis 50 supaya kayak gak kerasa gitu kan. Mungkin di situ aku bakal bangkit terus mandi supaya lebih fresh banget gitu. Terus bikin sarapan dan ya sarapan sederhana gitu aja kayak gitu. Terus aku bakal buka laptop langsung nyari file tugas paper aku. Terus kayak minimal ya baca lah panduan tugasnya gitu. Atau ngetik judul selama 10 menit tanpa rasa bersalah atau benar-benar mual untuk kayak pengen nutup laptop lagi gitu. Dan ya di situ bakal memfokuskan untuk nggak memikirkan apapun dulu dan memanfaatkan di 10 menit itu untuk ya nugas. Luar biasa Teh, berarti Teteh masih bisa tetap menjalani hari itu dengan fresh kan ya, setelah bisa apa ya, setelah merasakan keajaiban di pagi itu gitu. Oke. Berarti ini tuh menjadi indikator nyata loh Teh, bahwa Teteh itu bisa gitu mulai tindakan kecil terhadap tugas kuliah dengan perasaan yang tenang gitu. Betul kan? Iya. Oke. Karena menurut aku sih ya yang aku butuhin itu sekarang kayak bukan ngerjain tugas langsung sampai bab selesai, tapi kayak minimal buka dulu, minimal memulai dulu, dan kayak untuk waktu 10 menit aja fokus di situ, itu yang lebih penting yang aku rasain itu sekarang juga. Ternyata ya itu yang aku dulu bukan harus menargetkan ngerjain tugasnya langsung selesai, tapi kayak minimal aku bisa memanfaatkan waktu yang aku punya meskipun hanya 10 menit buat ya nyicil tugas itu gitu. Nggak harus perfect, nggak harus itu, yang penting kayak mulai dulu. Karena kalau misalkan aku mikir harus perfect, harus langsung satu bab selesai, yang ada malah aku merasa terbebani, berat, dan justru malah nggak ngerjain tugas itu sama sekali. Itu sih kayak yang aku pikirin dan rasain. Itu betul banget. Jadi bisa membuka laptop dan melihat file tugas itu udah menjadi apa ya, bisa gambaran yang sangat membanggakan gitu ya. Nah sekarang coba Teh bayangin ke 1 atau 2 minggu yang lalu. Nah pernah nggak sih ada hal kecil, ada satu hal meski itu tuh cuman misalkan cuma 5 menit sampai 10 menit gitu, ada keajaiban kecil itu di mana Teteh itu setelah pulang kerja pulang itu Teteh masih bisa membuka tugas gitu. Pernah nggak sih? Beberapa minggu lalu, karena mungkin kemarin kayaknya hampir itu tanda-tandanya. nggak pernah deh Teh, kayak kebanyakan berakhir gagal gitu. Tanda-tandanya itu ya niatnya kan mau buka laptop gitu kan, ujung-ujungnya malah tiduran lah, malah ujung scroll TikTok, kayak medsos yang lain, karena merasa kayak aduh udah berat nih, kayak sebelum ngerjain aja merasa udah sangat terbebani gitu. Jadi kayak berakhir kayak ya udah tiduran aja, dan kadang kebablasan juga tuh pas scroll sampai kayak dari scroll itu malah ketiduran gitu. Dan pas bangun-bangun kayak ya Allah belum izin tugas, dan gitu pola itu berulang-ulang dan enggak ya selalu bikin aku merasa cemas dan merasa bersalah setiap harinya. Oke, jadi itu wajar banget sih, pasti lelah ya setelah seharian kerja. Tapi coba diingat-ingat lagi, mungkin Teteh pasti pernah, nggak perlu langsung ini deh, nggak perlu langsung Teteh bisa menyelesaikan satu paper atau satu makalah gitu. Coba ada nggak sih satu momen kecil di mana Teteh itu tiba-tiba ada motivasi untuk bisa baca satu paragraf aja dari tugas Teteh gitu. Jadi itu kan waktu Teteh membaca satu paragraf itu berarti ada satu dorongan yang membuat itu lebih memilih membaca paragraf atau tugas kuliah ini daripada scroll HP. Apa sih yang mendorong Teteh itu untuk bisa melakukan hal itu? Pasti kan ada ya, pasti pernah gitu. Enggak ya.
pikir-pikir, kayaknya ada entah 2 atau 3 hari yang lalu ya pas yang istirahat siang tuh di tempat kerja ya pas itu aku lagi makan sendirian terus kayak nggak tahu kenapa aku tiba-tiba kayak kepikiran nih gitu ya benar-benar gitu kayak kepikiran tugas paper aku gitu kayak kepikiran juga kayak oh iya deadline-nya makin deket nih gitu kan. Terus akhirnya aku buka HP kayak buat cari jurnal di Google Scholar dan ya sempat baca sekitar dua halaman sambil makan. Itu agak gimana gitu ya sambil makan baca gitu tapi ya habis itu kayak pas istirahat habis aku sempat kerja lagi dan input data di situ. Jadi kayak tiba-tiba dorongan itu muncul ketika kepikiran deadline-nya dekat. Dan ya udah aku mutusin buat mending buka aja deh jurnal. Terus aku buka jurnal dan baca sekitar 2 halaman gitu sambil makan. Itu tuh poin yang krusial, itu juga penting loh. Jadi kayak di tengah padatnya kerjaan ya, jadi kamu itu tetap meluangkan waktu berhasil mengukur dan membaca 2 halaman jurnal itu kan. Nah, walaupun di jam istirahat yang sambil makan ya. Nah, gimana cara Tata itu bisa memunculkan motivasi itu gitu. Jadi kayak yang 2 hari yang lalu itu, jadi pikiran apa yang mendadak muncul dan membuat Tata itu bisa membuka ini kayaknya berbalik yang tadi ya. Masih bisa. Oke, gimana cara Tata itu memutuskan untuk melakukan hal itu 2 hari yang lalu dan pikiran apa sih yang muncul, yang mendadak muncul dan membuat Tata itu bisa memilih untuk buka jurnal daripada media sosial. Kalau mikirnya gini sih kayak daripada cuma buka scrolling medsos gitu kan ya kayak IG atau TikTok yang cuma ngeliat pencapaian orang lain gitu gitu kan pas makan siang dan gak hasilin apa-apa gitu kayak ya kan kayak kita cuma ngelihat pencapaian orang lain yang justru malah bikin kita makin kayak aduh kita udah tertinggal nih kita masih di sini aja nih dan itu malah bikin makin mumet gitu sedangkan kita malah nggak ngasihin apa-apa cuma memantau atau melihat orang lain beraktivitas gitu. Jadi ya di situ kayak aku iseng gitu cari jurnal dan pas aku coba bacanya di HP gitu kayak ternyata itu bahasanya tuh nggak seberat ketika aku membayangkan baca di laptop pas malam-malam gitu. Rasanya tuh lebih masuk aja gitu ke otak gitu karena mungkin ya kondisi akunya yang belum begitu capek gitu yang masih punya tenaga setidaknya kayak dan ruang di kepala aku pun belum begitu penuh dengan pekerjaan dan ya bayangin kalau misalkan udah malam gitu seharian pasti kan kayak udah mumet banget gak sih teh gitu kan dan ketika kita coba buat baca lagi yang ada nggak ada ruang di otak kita gitu dia maksudnya aku yang ngerasain gitu jadi kayak ya gitu daripada kita buang waktu dan menambah kecemasan kita ketika melihat pencapaian orang lain kayak ya udah aku di situ lagi ada kepikiran aja gitu buat buka jurnal dan ya ternyata itu salah satu penemuan juga buat aku ketika oh ternyata baca jurnal itu nggak seberat itu kok kalau misalkan akunya masih punya tenaga gitu punya energi buat membaca dan ternyata apa yang selama ini aku bayangkan itu berat nggak seberat itu gitu deh. Oke, itu menarik banget sih. Jadi kuncinya emang walaupun jadi menatap HP di siang hari itu lebih ringan ya daripada di malam hari karena kondisi di mana Teteh pun udah capek gitu kan karena udah menguras energinya akhirnya kayaknya mungkin berat gitu ya untuk apalagi baca-baca jurnal dalam kondisi lelah itu kan. Oke, nah sekarang tadi kan Teteh cerita bahwa Teteh pernah kan membaca 2 halaman di siang hari itu. Nah,
sih dampak kecil yang Teteh rasain setelah Teteh ngelakuin itu? Rasanya lega ya, lega karena ya udah bisa gitu. Menurut aku itu sebuah pencapaian di tengah kayak aku sering menanti-nantikan sebuah pekerjaan, bukan ya khususnya tugas ya, karena aku lebih fokusin ke pekerjaan gitu. Jadi kayak merasanya agak plong gitu. dari Target kerja, input data pun di situ kayak nggak ada gitu bisikan atau kepala aku tuh serasa ringan, dan sebelumnya hal-hal yang meneror aku rasanya aku jadi lebih plong sekali lega gitu, karena sebelumnya ketika aku belum mencoba hal itu kayak selalu ada hal-hal yang meneror gitu di kepala aku, kayak kamu belum ngerjain tugas sama sekali gitu, kamu belum benar-benar buka tugas sama sekali gitu kan. Dan di situ pas pulang ke kosan malamnya, meskipun aku langsung tidur karena capek, tapi kayak aku nggak ada rasa bersalah gitu, nggak ada rasa bersalah karena ya aku udah mencapai hal itu gitu, kayak mencapai meskipun hanya dua halaman, tapi aku nggak benar-benar menghakimi diri aku karena atau menyalahkan diri aku karena nggak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi ketika aku lanjut buat kerja di situ, sebelumnya selalu kan gitu kayak ada OPT karena belum ngerjain tugas gitu kan. Nah, untungnya dan minusnya di situ aku malah kayak pulang aja gitu. Alhamdulillah hari ini udah bisa baca 2 halaman. Dan ketika aku pulang dengan keadaan capek pun kayak nggak apa-apa, tidur aja dulu gitu. Aku di situ langsung kayak memilih untuk tidur lebih awal, istirahat tanpa rasa bersalah, dan memutuskan kayak untuk bangun lebih awal karena yaitu sebelum berangkat kuliah atau kerja aku mau menyempatkan meskipun hanya sekedar 10 menit atau 20 menit, aku mau menyempatkan di pagi yang masih fresh itu, terus otak aku masih serasa segar, sangat segar. Aku mau coba buat baca lagi dan coba buat mengerjakan tugas karena ya bebanku belum penuh gitu. Pikiranku belum penuh, jadi ya itulah teh. Itu keren banget sih Teh. Jadi dampaknya ternyata bisa sampai mengamankan ketenangan Teteh. Iya benar. Ya, apalagi pekerjaan Teteh sebagai penginput data yang butuh ketelitian yang tinggi gitu. Jangan sampai salah input. Kalau salah input kan kacau ya hasilnya. Nah, karena Teteh berhasil mencapai hal itu, menyelesaikan kerjaan dengan baik, maksudnya bisa mempertahankan pekerjaan yang baik, dan juga mulai mencoba untuk menyelesaikan tugas-tugas juga. Menurut Teteh, jadi bagaimana cara Teteh bisa kan Teteh bisa nih kan ngelakuin pekerjaan Teteh, bisa fokus pada target pekerjaan. Nah, bisa nggak sih fokus itu tuh dialihkan atau dialihkan sedikit juga gitu, kemampuan fokus itu dialihkan untuk mengerjakan tugas kuliah Teteh gitu di istirahat jam siang gitu. Bisa nggak Teteh? Iya. Kalau di tempat kerja mungkin saya biasanya nggak apa-apa, benar ya, agak gugup kayaknya. ya gitu. Kalau misalkan di tempat kerja aku biasanya bikin target kerja harus input berapa data. Terus kayak mungkin buat kuliah ini kayak aku bisa pakai cara sama tapi versinya mungkin kayak lebih santai aja gitu kan. Kayak misalnya nih target aku tuh di jam istirahat siang ya, kayak aku bilang gitu. Cuman targetnya ya sekedar target minimal gitu kan. Pokoknya minimal 1 halaman bisa kebaca gitu.
targetnya tuh yang penting tercapai meskipun hanya satu halaman, dan nggak usah muluk-muluk sih, kayak menurut aku kayak harus paham, nggak harus muluk paham semuanya, yang penting kayak ya konsisten gitu. Hebat. Nah, itu hebat banget ya. Berarti Teteh berhasil dong menjembatani keahlian kampus Teteh pada pekerjaan ke mengerjakan tugas. Wah, banyak noise nya. Iya. Berarti Teteh sebenarnya tahu dong langkah cerdas dan cocok untuk ritme energi Teteh saat ini gitu, ya kan? Iya. Iya. Aku bisa terpikirnya sekarang ya. Iya. Ternyata kayak kuncinya ya ada di pemilihan waktu ya ternyata. Iya. Ya, transisi siang hari dan menurunkan ekspektasi targetnya dulu. Wow, kok aku baru bisa nyadarinya sekarang sih. Karena ternyata wow. Alhamdulillah kalau kita bisa menemukan bareng-bareng ya. Nah, oke, sekarang kan kita udah ngeliat nih gimana Teteh itu sebenarnya punya solusi kan untuk memanfaatkan di waktu siang hari Teteh mungkin. Sekarang kita gunain skala angka nih buat melihat posisi Teteh sebenarnya secara lebih jelas. Jika angka 1 itu adalah kondisi di mana Teteh itu merasa sangat cemas, khawatir gitu lah terhadap tugas kuliah, dan angka 10 itu adalah kondisi ideal setelah keajaiban terjadi yang tadi kita bayangkan, di mana Teteh itu bisa menyicil tugas dengan tenang dan energi Teteh juga terbagi dengan baik gitu. Nah, menurut Teteh ada di angka berapa? Oh iya, kan? Offset kali kemarin. Ya kalau melihat kondisi aku, Oh ya. enggak, ya kayaknya aku ada di angka 4 ya. Kenapa angka 4 itu bagus, Teteh udah bagus sama Kakak. Tapi yang aku justru kenapa kok Teteh bisa nyimpen diri Teteh itu di angka 4 sih? Karena kenapa nggak jauh lebih rendah gitu, misalkan 0 mungkin 1, 2, 3 gitu. Apa sih yang membuat menurut Teteh apa sih yang membuat situasi Teteh itu nggak serendah itu? Iya, kalau dipikir-pikir ya aku nggak sepenuhnya nyerah kok kayak nggak sepenuhnya atau separah itu juga enggak. Menurut aku dan yang aku rasakan nggak seburuk itu sih. Kayak aku masih bisa masuk ke kerja tepat waktu gitu kan, dengan target input data mingguan juga tetap tercapai gitu. Terus kayak di kuliah pun meski ya masih cukup terganggu dengan pekerjaan ini, tapi kayak nilai tugas aku juga masih aman-aman aja tuh gitu di minggu lalu, dan terlebihnya di 2 hari lalu aku juga masih bisa nyuri waktu gitu kan buat baca 2 halaman jurnal itu tadi gitu kan. Jadi kayak meskipun cemas ya benar. Ya aku merasa fondasi yang aku punya tuh belum sepenuhnya hancur juga sih kok. Tepat banget berarti ya. Jadi itu berarti menunjukkan bahwa Teteh itu sebenarnya punya daya tahan yang kuat ya. Dan disiplin kerja yang tinggi gitu, dan tanggung jawab besar pada kuliah Teteh gitu kan. Berarti Teteh berada di angka 4, berarti masih berjuang menjaga semuanya tetap berjalan. Ya sih, kayak kadang aku cuma terlalu fokus aja ternyata ya sama rasa bersalah karena sering nunda, apalagi terlebih di malam hari gitu. Itu manusiawi banget Teh. Jadi kayak ya gimana ya, energi kita udah habis buat kerja gitu ya. Sekarang kita punya waktu sisa konseling beberapa menit lagi nih Teh. Jadi kita nggak perlu langsung melompat jauh ke angka 10. Kayak karena kan itu bakal malah justru membuat semakin tertekan ya mungkin. Jadi kita akan melakukan satu langkah kecil, jadi yang sangat realistis lah ya. Oke. Jadi mudah yang bakal bisa dilakuin minggu ini agar posisi Teteh di angka 4
bisa naik ke angka 5. Nah, menurut Tete gitu, apa langkah kecil itu? Untuk bisa naik ke angka 5, Iya. mungkin aku bisa dan merutinkan apa yang udah aku lakuin 2 hari lalu. Kayak kan kalau malam mata aku udah capek, terus kepala aku juga sering sakit karena udah terlalu muat gitu ketika ngeliat laptop. Jadi kayak ya jam istirahat siang pas makan, kayak aku mau berkomitmen buat baca minimal 1 atau 2 halaman atau bahkan mungkin 3 halaman kalau sempat. Dan nggak usah langsung ngetik paper dulu di laptop, yang penting kayak baca jurnal kuliah lewat HP kayak waktu itu. Dan yang penting otaknya dapat cicilan materi. Pas energi aku masih ada di siang hari gitu, kayak gitu. Oke, itu menurut aku rencana yang apa ya, yang tepat gitu menurut aku. Jadi memanfaatkan jam waktu istirahat siang ya, berarti untuk membaca sampai 2 halaman materi kuliah gitu di jurnal gitu. Berarti, nah kalau misal Teteh berhasil melakukan hal itu, membaca jurnal di siang hari itu beberapa ke depan, menurut Teteh di angka berapa perasaan cemas Teteh saat pulang ke rumah di malam hari? Di angka berapa? Ya. Berkurangnya cemasnya ya? Iya. Mungkin di 5 mungkin lah ya. Masih setengahnya lah. Oke. Luar biasa. Nah, itu luar biasa Teh. Itu keren. Berarti langkah kecil menuju angka. Oh, sebentar. Kayaknya ini deh. Nggak ada yang mau cedera lagi. Kayaknya jangan pakai angka deh. Bubur Nggak, cedera. Iya, saya aku bingung. Kok ini apa sih? Oke. Itu rencana yang konkret Teh. Itu rencana yang tepat. Nah, jadi kayak menggunakan istirahat jam istirahat siang itu kan untuk bisa mulai nyicil gitu 1 sampai 2 halaman jurnal kayak dia gitu. Nah, coba menurut Teteh, kalau misalnya kita udah bisa konsisten mobil tua-tua gitu. misalnya seminggu nih, Iya. dan Spirit ini nggak kelihatan dulu ya. kan Teteh biasanya merasa cemas kan setiap malamnya. Menurut Teteh kalau misalkan bisa konsisten kayak gitu, perasaan cemas Teteh bakal berkurang nggak sih? Pasti enggak sih, kayaknya pasti bakal berkurang menurut aku. Kayak minimal pas malam hari itu kayak aku nggak akan terlalu merasa bersalah gitu atau cemas lagi, karena siang hari ini kan aku udah bisa ngelakuin cicilan kecil buat kuliah gitu. Jadi kayak pas malam aku bisa istirahat tidur lebih tenang aja gitu, karena ya udah ada pencapaian di, ya udah aku udah nyicil itu di siang hari. Jadi kayak aku pun rasa bersalahnya pun akan sedikit bahkan mungkin berkurang gitu. Nganggep kodok gitu ya. Keren. Apalagi kayak berarti langkah kecil menuju menerima ini tidak hanya menyicil tugas doang kan, tapi juga kayak mengamankan waktu istirahat agar nggak diganggu rasa cemas gitu ya. Kayak tadi kan sebenarnya kan jam istirahat, jam makan siang itu kan buat istirahat ya, tapi ya udahlah daripada nanti cemas lagi menjadi cicil gitu ya berarti tugasnya. Nah berarti ada nggak sih hal yang teknis teknis lain? Enggak. Ada nggak sih hal teknis lain yang bisa kita lakuin untuk menuju angka 5? Ya mungkin sebelum jam istirahat kerja dimulai, aku udah nyiapin tab atau menu filenya, file jurnalnya di HP. Jadi kayak sebelum jadi ketika jam istirahat itu ada atau tiba gitu, kayak aku nggak pusing lagi gitu deh, kayak atau males nyari minumnya lagi. Jadi tinggal langsung aja deh, dan pas makan tuh ya udah
sambil baca gitu. Standar Arab sih. Oke, sempurna. Berarti persiapan yang matang untuk sebuah langkah kecil itu udah berdampak besar. Soalnya berhasilnya saya yang mampu ya. Karena waktu sesi konseling kita udah habis gitu ya Teh. Habis ya? Iya. Wah. Gimana sih perasaan Teteh sekarang gitu? Kayak amazing. Kayak ternyata akhirnya kayak berkat bantuan sesi konseling ini aku bisa nemuin solusi dan jalan keluar dari rasa bersalah dan rasa cemas aku belakangan ini Teh. Dan ternyata iya, jawabannya ada di diri aku, tapi dengan bantuan ini aku bisa menemukannya dengan jelas gitu. Dan makasih banyak pokoknya. Jadi kayak senang banget, aku merasa lega gitu dan sangat berdampak banget gitu buat aku. Oke, aku juga memberikan rasa, aku juga sangat berterima kasih buat Teteh gitu ya. Ini menjadi salah satu menjadi pengalaman aku gitu untuk konseling, untuk melakukan konseling ke apa ya, menjadi pengalaman yang berharga intinya. sangat benar-benar kayak sangat bermanfaat buat aku gitu, bisa keluar dari zona yang mencekat aku beberapa bukan hari lagi, mungkin berbulan-bulan ini. Iya, oke. Juga ya berarti di sana. Oke, terima kasih banyak ya Terapeta udah mau meluangkan waktunya datang ke sini gitu untuk mempercayakan pada aku gitu. Iya. Untuk bisa membantu apa yang menjadi kesulitan Teteh. Iya, sama. Terima kasih banyak juga Dewinta udah mau gitu jadi konselor buat aku.